Kesempatan membela diri, ia harus menghadapi hukuman yang tidak adil. Ya. Drama ini berfokus tentang menceritakan cinta seorang ayah kepada anaknya. Oke, luar biasa sekali ya. Ada. Jangan lupa dari tadi nih kami nih ya, Betul. Rehan sama Najil, saya dengan Najil ini tidak lupa mengingatkan Betul. bahwa tisu karena memang sepertinya ini akan sedih ya kata Iya. Najil ya. Karena saya lihat trailernya. Betul. Trailer dari dulu. Iya. Film original itu Betul betul. sangat-sangat Betul. sedih lah. Iya. Ini kan Iya. Ini kan awalnya filmnya dari Korea ya kalau nggak salah. Dari Korea. kan ya. Betul. Lalu diadaptasi ke film bahasa Indonesia dan kemudian diadaptasi lagi oleh teman 1110 kelompok 2 gitu. Nah ini kayaknya Novan sama teman-temannya ini lagi bawa selnya ya. Wah betul. Lagi bawa Ini penjaranya. Sampai bikin penjaranya. penjara. Aduh, ya. niatnya. Luar biasa 1110. Ini aku bisa prediksi akan banyak teman-teman yang relate dengan drama ini. Miracle in Cell number 7. Apalagi banyak yang mungkin kedekatannya dengan ayahnya tidak Iya, terlalu betul, dekat. betul. Father issue gitu ya, daddy Iya. issue. Ini pasti bakal banyak yang relate. Jadi tetap nantikan penampilan terakhir dari 1110 kelompok 2 dengan judul Miracle in Cell Number 7. Oke. Ini sepertinya sedang masih bersiap-siap karena Betul, ya. betul. Kita rating dulu deh tadi kelas 11 3 kelompok 2 Betul. itu berapa sih dari Kak Najil? Dari kalian dong, kan tadi sudah. Iya, kalau dari saya sih 10/10 lah. Aduh, Semuanya bagus lah. Semuanya bagus ya. Semuanya Sampai- bagus. Sampai Iya. bingung ya. Sampai bingung. Bingung Kita kayak yang paling bagus itu Semuanya kelompok mana bagus. yang bagus? Semuanya bagus. Betul, betul. Nah, semoga saja ini kelas 11-10 kelompok 2 ini Betul. bisa menjadi penutup yang indah lah Iya, ya. berkesan. Berkesan bagi Berkesan. kita gitu ya. Karena di sini ada teman-teman yang nonton ya. Ini ada kelas 11-12 ya Iya. yang udah nonton. Ada 11-4 juga. Tapi 11-4, ada 11-5, 11-6 juga yang padahal gak tampil Iya. hari ini tapi tetap Betul, nonton betul. gitu kan. Dan ada dua guru kita, ada Bu Farida Nah, dan yang Bu Risma. meskipun sedang libur tetapi tetap Iya. bertugas gitu ya. Betul, Luar biasa betul. sekali. Oke. Aduh, siap-siap menguras air mata. Oke, kalau ngomongin soal ayah itu emang sensitif ya Kak Rehan. Apalagi kalau perempuan, ini kan anak perempuan itu kan biasanya katanya cinta Paling dekat, pertamanya. iya. Betul. Paling dekat sama ayah. Sama Karena cinta ayah. pertamanya ayah. Adalah ayah itu. Kita lihat bagaimana nanti reaksi penonton yang ada di depan melihat drama soal cinta ayah kepada anaknya. Aduh, betul. Sepertinya juga pengemasannya sangat-sangat luar biasa. Iya. Soalnya kan dari dilihat dari propertinya pun sangat niat Niat sekali. banget, niatnya. Dari kelas 11 Aduh. kelompok 2 Harus siap-siap menyayat hati nih, Bang. disiapkan mental teman-teman ya. Sampai bikin SD, Sampai bikin SD. bangun SD. SD negeri 10 Matrix. Karena 11-10 mungkin ya. Iya. Oke, jadi tadi dari awal ada 10 juga. 11-10 pembuka sekaligus penutup Iya. hari ini. Ini nih kelas 11-10 ini kayaknya semuanya pada melo-melo ya. Iya, dramanya ya yang bikin menyayat hati. Tadi ada How to Millions Iya. Before Grandpa Die, lalu sekarang ada Miracle in Cell Iya. number 7. Terus ada apa lagi tadi tuh? 11-1. 11-1 ada Roro Nah, Jonggrang kayaknya 11-1 aja yang enggak sedih ya. Iya, cuma tetap tadi ada yang nangis-nangis gitu ya kan. Oke, kayaknya udah pada penasaran, penonton juga udah standby, sudah tidak siap. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut kelas 11-10 kelompok 2 dengan tepuk tangan yang meriah. Selamat beraktivitas. Miracle in Cell number 7. Dodo Roja, seorang dapa dengan keterbatasan mental, namun berhati lembut, harus dihukum karena
adalah ujaran orang yang tak sudi mendengar penjelasan sederhana bahwa ia hanya ingin menolong seorang gadis kecil yang terkapar lemas tak berdaya. Kau udah pesan? Kau mau jadi apa? Kak, mau jadi dokter, Pak. Pak, mau nyelamatin banyak orang. Bagus. Kau harus buat baik sama semua orang. Wih, pasti senang bisa jadi dokter. Yang benar, Pak. Bapak, ini makanannya jangan lupa dimakan ya. Oke, Kak. Paketnya jangan lupa dipakai. Ya nanti kalau hujan nangis. Bapak, mau makan kerja dulu ya. Kak, kalau udah pulang, nanti Bapak jadi Dadah, Kak. Hati-hati di jalan ya, jangan lupa makan. 1, 2, 3. Dadah. Dadah, Ika. Dadah, Bapak. Banyak suster ya. Iya. Setelah mengantarkan Ika ke sekolah, di saat harapan masih menyala di wajahnya, langkah Dodo membawa dia ke jalan gelap yang penuh bahaya. Tak ada yang menyangka hari itu akan mengubah hidup banyak orang. Bocah, sini lu. Maaf, Om, sengaja. Kalau mata pakai jalan. Om kira ya? Lu nggak tahu siapa gua? Emang nggak tahu. Orang Ah, gila. main sama gua. Maaf, Om, aku nggak sengaja. Oh, maaf, Om. Ayo tuh. Balonnya, Dek. Balonnya. Dek, balonnya, Dek. Dek, balonnya. Aduh, jangan. Bahaya. Ada. Dek, 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 Dek bangun, Dek. Kamu jangan. Bahaya. Hei, ngapain kamu? Ada orang di dalam, Bang. Bangunin aja, Bang. Bang, orang tuh mau bangunin, Bang. Bang. Oh, ambulans. Di sisi lain, satu persatu anak pulang dalam pelukan orang tua mereka. Namun, Ika masih duduk di bangku depan sekolah, sendiri, menanti sosok yang paling ia rindukan. Bapak mana ya? Udah sore. Kok Bapak belum jemput Ika? Apa Bapak lupa? Ikan. Bapakku tadi diusir warga. Oh, kenapa, Bi? Bibi nggak tahu, tadi katanya dibunuh orang. Gak mungkin, Bi. Bapak gak mungkin kayak gitu. Bibi percaya bapakmu gak kayak gitu. Tapi Ika mau ketemu Bapak, Bi. Wes. Sementara sang anak dibawa pulang dengan hati yang dipenuhikannya, di tempat lain, sang ayah justru digiring paksa, bukan menuju rumah, melainkan ke balik jeruji besi. Penjara tak hanya mengurung tubuhnya, tapi juga memutar balikan takdirnya. Orang seperti kamu
Rojak. Umur saya 42 tahun. Saya punya anak yang cantik sekali. Namanya Ika. Dodo nggak tahu kenapa Dodo dimasukin ke sini. Pak polisi, Dodo dihukum mati. Lah, emang lo habis ngelakuin apa sampai bisa bunuh orang? Dodo dituduh bunuh orang, Bang. Jangan kayak gini bunuh orang. Hanya kayak idiot sih. Mana aja? Jangan. Gancu. Peluit penjaga terdengar nyaring. Pertanda waktu bagi para tahanan untuk keluar, menjalani rutinitas berolahraga. Keluar, olahraga kalian. Dulu, biar sehat. Ya, Pak. Gak tahu, Bang. Dodo cuma kangen sama Ika, sama ibu juga. Bu Ika cari, Bang. Isi Dodo, tapi udah mati. Tahu, Bang? Abang punya teman. Hah? Si Dodo suaminya Juwita Lestari itu? Hah? Kok bisa, Bang? Oh, oke, siap, Bang. Gua kesana. Dengan segala cara dan niat tulus, rekan-rekan satu sel Dodo akhirnya berhasil melakukan sesuatu yang mustahil, menyelundupkan Ika ke dalam jeruji. Untuk sesaat, ruang sempit itu menjadi rumah. Kenapa kalian ngikutin aja? Kami ateis kok. Lagi ngapain mereka? Lagi semua foto. Dodo
mah nyamperin Dodo. Duduk Dodo bunuh itu bang, orang. Bapak lo, gue peragain gimana cara bangunnya? Jadi bang, ada orang tidur di jalan bang. Dia nggak bernapas, jalan di mana-mana. Terus Dodo tepuk-tepuk mukanya bang, siang bangun. Tapi warga mah nyamperin Dodo, nilainya Dodo bunuh dia bang. Wah, bang, gue curiganya dia buka bajunya, bang. Bajunya basah kena foto air. Tidak berselangit. Kalian buatan dikira. Totok, rambut lah. Yang benar kalau nulis. Totok. Oh, bapak gua itu. Maha totok. Duduk gebetar. Hei, siapa kamu? Anak kecil Jangan mau dicoba. keluar, keluar, keluar. Hei, keluar, keluar. Hei, keluar. Ketika kebenaran hampir terkuak lewat celah yang tak sengaja terbuka, justru tipu daya manusia licik mulai bergerak diam-diam. Di dunia yang dikendalikan oleh nama dan jabatan, keadilan mudah dibungkam, mengorbankan yang lemah demi menjaga citra yang tak ternoda. Ia hanyalah seorang ayah, lelaki sederhana yang hanya tahu cara mencintai anaknya. Kini dijadikan tumbal dalam permainan kekuasaan. Pak, ya. Ini bukti kasus persidangan Rojak yang sebenarnya dengan ada namanya kasus itu loh. Si Doni lagi. Ya udah, biar saya yang urus. Tolong si Dodo ke ruangan saya sekarang. Halo Pak Bima, Ya, gimana Pak Hendro? gimana ini Pak? Anak Bapak terjerat kasus pembunuhan. Gimana ini Pak? Urus aja kayak biasa, nanti biar gue selesain. Siap, siap laksanakan Pak. Duduk. Doni itu anak pejabat. Dia bisa melakukan apa saja sama kamu atau menikah. Tapi Dodo nggak salah Kalau bang. kamu sama Ika mau selamat, ikuti apa kata saya. Siap. Tibalah hari di mana kursi sidang menjadi panggung bisu bagi mereka yang dipaksa mengalah, dan keadilan perlahan kehilangan arah di balik jubah kekuasaan. Di ruang yang seharusnya memberi keadilan, justru nyawa yang bersih harus dikorbankan. Sebuah nyawa dipaksa ditunduk pada kebohongan. Ingat apa kata saya.
Terdakwa Dodo Rojak, Anda dituduh melakukan pembunuhan terhadap Sasa Wicaksono. Apakah Anda mengakui tuduhan tersebut? Iya Pak, saya yang bunuh dia. Dodo yang bunuh dia Pak. Kalau bakal gitu Pak, dia orangnya baik. Iya, Dodo nggak mungkin kayak gitu. Cacat orang lagi. Pak, lu siapa? Siapa sih? Maju Bang, maju Bang. Dia ada luar Pak. Terdakwa telah mengakui tuduhan atas pembunuhan terhadap Sasa Wicaksono. Dengan ini, terdakwa Dodo Rojak dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Langkah terakhir seorang ayah menuju akhirnya bukan diiringi derap sepatu aparat, tapi suara tawa kecil anak yang belum mengerti arti perpisahan. Di lorong itu, cinta dan duka beradu dalam pelukan singkat, janji yang takkan ditepati, dan sebuah gaya andalan yang tak lagi mendapat jawaban. Bapak, Kita, kita ngapain di sini? kita mau ketemu Bapak. Ya, Bapak Dodo. Apa sayang sama Ika? Kita juga sayang sama Bapak. Nah, Bapak punya sesuatu buat Ika. Sesuatu? Apaan, Pak? Coba tebak apa? Balonnya. Sekarang, taruh boneka. Ih, lucu sekali. Ika suka. Emang Bapak mau kemana? Bapak perginya lama. Janji ya, Pak. Dadah, Bapak. Baik-baik navigasi ya. Iya. 1, 2, 3. Dadah Ika. Dadah, Bapak. Bapak sayang Ika. Bapak juga sayang sama Bapak. 2. Hari itu, seorang ayah yang tak bersalah meregang nyawa, bukan karena kejahatan, tapi karena cinta yang tak dipahami dunia. Ia tak mati sebagai penjahat, tapi sebagai korban dari kebisuan keadilan. Dari luka yang terambat dalam itu, Ika belajar kebenaran tak selalu bersuara lantang, dan cinta tak selalu bisa menyelamatkan.
Terima kasih kepada seluruh tim dan pemeran dari drama Miracle in Cell Number 7. Fadil Fadilur sebagai Dodo Rojak. Jihan Sri Nur Aini sebagai Ika Kartika. Gila Jaskia sebagai Bi Asih. Nopan Gaji sebagai Hendro Kepala Lapas. Sani Abdillah sebagai Bayu Asisten Kepala Lapas. Sabri Said sebagai Tahanan Japrak. Muhammad Kadafi sebagai Tahanan Agus. Billy Fitra sebagai Tahanan Jaki. Akbar Ramadan sebagai Doni pelaku pembunuhan. Reisya Sifatu sebagai Sasa korban pembunuhan. Ergi sebagai hakim. Serta Anesya, Kamila, Rizka, Jahra sebagai tim produksi. Siva Rahma sebagai penulis naskah. Dan yang paling penting dari drama ini, sutradara Jihan Fadila. Dan saya sendiri, Nurma Zulfa Agnia, sebagai narator. Kami, kelompok 2, kelas 11-10, mengucapkan terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelas 11-10 kelompok 2.